untuk pada hari ini yaitu tentang peer teaching. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya berusaha mendapat hasil yang sebaik-baiknya. Mari kita kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk yang pertama langsung saja kepada Bu Yana selaku yang presentasi dengan Bu Ina dan Bu Ulfa sebagai observernya. Monggo kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Pak Aziz atas waktunya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bimbingan klasikal yaitu dengan topik konsentrasi belajar. Mohon izin share nggih, Bapak Ibu. Baik, ini adalah RPA saya. Untuk komponen layanan dasar, bidang layanannya bidang belajar, fungsi layanannya pemahaman. Tujuan umumnya peserta didik mampu meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Kemudian untuk tujuan khususnya, peserta didik dapat menganalisis dampak ketika tidak berkonsentrasi dalam belajar. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan manfaat konsentrasi dalam belajar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang mengganggu konsentrasi belajar. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Ini untuk tujuan umum dan tujuan khususnya. Kemudian di sini saya menggunakan metode dan tekniknya ceramah dan simulasi. Medianya LCD proyektor, PowerPoint, dan simulasi. Kemudian langsung saja ke evaluasi proses. Di sini saya memberikan lembar kerja siswa dengan pertanyaan. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah Anda pernah mengalami konsentrasi dalam belajar? Kemudian yang kedua, apa saja yang menjadi penyebab Anda mengalami masalah konsentrasi dalam belajar? Yang ketiga, apa yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi konsentrasi belajar? Yang keempat, apa saja manfaat yang Anda peroleh ketika Anda dapat berkonsentrasi dalam belajar? Ini untuk lembar kerja siswa yang harus dikerjakan siswa. Jadi kita untuk mengetahui apakah materi yang kita sampaikan itu sudah tersampaikan ke anak-anak, sekalian kita juga mengukur apakah dengan materi yang kita sampaikan atau simulasi yang kita laksanakan, anak-anak bisa memahami tentang penyebab dan masalah konsentrasi dalam belajar, kemudian cara mengatasi konsentrasi dalam belajar, dan manfaat dari ketika anak tersebut peserta didik dapat berkonsentrasi dalam belajar. Nah, di sini ada lembar refleksi diri, bisa mencengkang jawaban ya atau tidak, yaitu refleksinya saya merasa sangat perlu dengan materi ini. Kemudian menurut saya materi ini sangat menarik. Saya sangat memahami dengan materi yang telah diberikan. Jadi ini untuk mengukur kita sebagai pemberi materi, apakah materi ini sudah benar-benar sampai ke peserta didik dan dapat dipahami oleh peserta didik. Nah, untuk instrumen penilaian proses, ini ada pernyataan instrumen penilaian proses ini yaitu observasi. Jadi kita yang mengisi sebagai pemberi layanan, yaitu yang pertama peserta didik memperhatikan guru kita saat pemberian layanan bimbingan klasikal. Kemudian yang kedua, peserta didik aktif bertanya atau menjawab pertanyaan. Kemudian yang ketiga, peserta didik menunjukkan kreativitas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik saling menghargai ketika ada peserta didik lain yang sedang bertanya dan berpendapat. Yang kelima, peserta didik saling mengeluarkan pendapat. Kemudian yang keenam, peserta didik mampu mengikuti setiap tahap
metode di bimbingan klasikal. Kemudian yang ketujuh, layanan terselenggara dengan menyenangkan dan sesuai dengan alokasi waktu. Jadi kalau misalnya waktunya 1 kali 45 menit, diharapkan itu semuanya sudah sesuai. Nah, untuk evaluasi penilaian hasil, di sini ada instrumen yang diisi oleh peserta didik. Jadi untuk mengukur apakah tujuan khusus dari layanan ini sudah tercapai atau belum. Tadi ada 4 tujuan khusus, yaitu dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini saya jabarkan menjadi 10 pertanyaan, kemungkinan dari satu tujuan itu ada 2 sampai 3 pernyataan. Yang pertama, yaitu saya dapat ketinggalan pelajaran ketika tidak dapat konsentrasi. Jadi ini untuk mengukur tujuan peserta didik, apakah dapat menganalisis dari dampak ketika tidak berkonsentrasi dalam belajar. Yang kedua sama, saya dapat ini untuk mengukur dampak, apakah si peserta didik dapat mengukur dampaknya, menganalisis dampaknya ketika tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar, yaitu saya dapat mengalami kesulitan memahami materi jika saya tidak berkonsentrasi dalam belajar. Kemudian yang ketiga, saya dapat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas jika saya tidak berkonsentrasi dalam belajar. Dari poin 1, 2, 3 ini tujuan khusus dari peserta didik dapat menganalisis dampak dari tidak berkonsentrasi dalam belajar. Kemudian yang nomor 4, saya dapat menangkap materi yang dijelaskan guru ketika saya berkonsentrasi dalam belajar. Nah, ini masuk di tujuan khusus, yaitu si peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasi manfaat dari konsentrasi belajar. Ada poin 4 dan 5, yaitu yang nomor 5, saya lebih cepat merespon ketika guru menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang nomor 6, saya terganggu jika ada siswa yang ramai di kelas pada saat guru sedang menjelaskan materi. Ini masuk dalam tujuan khusus yang peserta didik dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang mengganggu konsentrasi belajar. Di sini masuk di poin 6, nomor 6, yaitu saya terganggu jika ada siswa yang ramai di kelas pada saat guru sedang menjelaskan materi. Kemudian yang nomor 7, saya dapat berkonsentrasi saat keadaan kelas tenang. Kemudian yang nomor 8, saya dapat menjawab pertanyaan guru jika diberi pertanyaan setelah materi selesai disampaikan. Ini masuk pada tujuan khususnya yang peserta didik dapat menemukan langkah-langkah untuk bisa meningkatkan konsentrasi belajar, yaitu masuk di poin di nomor 9 dan 10. Saya senang jika guru memberikan pertanyaan kepada saya. Kemudian yang nomor 10, saya berani mengemukakan pendapat ketika diberi kesempatan. Sudah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai instrumen penilaian proses dan hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yana atas pemaparan materinya. Untuk berikutnya, saya persilakan kepada Bu Admina dan Bu Ulfa untuk menanggapi hasil daripada presentasi Bu Yana tadi. Monggo. Ya, menurut saya dari apa yang dipaparkan oleh Bu Yana tadi tentang pelaksanaan layanan bimbingan klasikal, LPR-nya itu kalau dari rumusan topik bimbingan klasikalnya sudah cukup menerangkan materinya ya, jadi sudah nilainya itu sudah di rata-rata adalah di 4 ya.
itu tentang rumusan topiknya, kemudian tujuannya, kemudian metodenya, kemudian penilaiannya juga sudah di poin 4. Kemudian kalau dilihat dari kelengkapan dan lain-lain, semuanya sudah bagus ya. Jadi sudah mendekati sangat baik seperti itu. Itu saja mungkin ini dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Admina atas masukannya. Untuk berikutnya dari Bu Ulfa, monggo. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak. Cek, suara saya terdengar ya? Kurang keras sedikit Bu. Untuk RPL yang ditampilkan oleh Diana, juga ya sudah sesuai dengan kita. Bu Ulfa kurang dengar ya, kok tidak ada suaranya Bu Ulfa. Iya Bu Ulfa, kurang keras. Sudah kedengaran? Belum ada suaranya Bu Ulfa. Cek. Ya Bu Ulfa. Ya, sudah terdengar ya? Sampun. Ya. Monggo. Ya. Jadi saya ulangi. Untuk RPL-nya Bu Yana ini sudah baik juga. Hilang lagi ya suaranya Bu Ulfa. Hilang nih Pak suaranya. Iya, suaranya Bu Ulfa enggak jelas. Iya. Cek. Sudah terdengar? Sudah jelas Bu. Iya. Untuk presentasi dari Bu Yana, RPL-nya menurut saya sudah sesuai dengan materi, kemudian pada tahapan evaluasi proses dan hasil Bu Yana juga sudah menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Seperti itu. Mungkin cukup Pak Aziz komentar dari saya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Ulfa atas masukannya juga. Alhamdulillah. Berarti pemaparan dari Bu Yana ini secara keseluruhan garis besarnya sudah mendapatkan poin yang sangat bagus, karena untuk kekurangannya menurut Bu Ina dan Bu Ulfa selaku observernya tidak banyak kekurangan, hampir sesuai dengan materi apa yang akan disampaikan nanti, sesuai dengan RPL yang dibuatnya. Baik, terima kasih untuk Bu Yana dan Bu Ina, juga Bu Ulfa, saya sampaikan terima kasih atas pemaparan materinya dan juga sebagai observernya.